Nah, Bang Radi, ini kan ada situasi pasar kita yang sangat liberal ini kan, tidak berpihak kepada UMKM, tidak ada proteksi tadi kata Bang Surya. Memungkinkan nggak sih kita, yaitu UMKM ini nggak sekedar jadikan etalase-etalase sekedar untuk pemanis saja, tapi seharusnya memang mampu memberikan dampak ekonomi. Tapi nyatanya dampak ekonomi nggak ada, malah mereka ya merana sekarang. Gimana Bang? Kalau yang paling dekat memang harus proteksi, itu udah pasti, karena UMKM ini kan dia sebetulnya penyedia lapangan pekerjaan yang paling cepat, terutama di daerah-daerah. Dan yang kedua itu paling rentan, karena biasanya UMKM itu kan pasti kelas sosialnya tuh ya menengah bawah kan, yang penyelenggaranya tuh. Jadi proteksi itu yang paling utama sebetulnya. Sama yang kedua sebetulnya yang penting ya dalam konteks UMKM ini kan digital itu kan sesuatu yang nggak bisa ditelak tuh. Kita tuh bergerak ke arah digital sekarang. Itu udah realitas baru ya. Artinya secara global di Indonesia juga sama gitu. Nah problemnya kan digital itu belum jadi hak ya, hak mendasar yang terpenuhi oleh setiap orang tuh. Ada namanya digital quality of life tuh, kualitas hidup digital. Nah biasanya itu kelihatan tuh dari kalau kita belah gitu dari kelas-kelas sosialnya tuh, kecenderungannya kalau kelas sosial yang bawah itu justru dia punya kualitas digital yang kurang baik gitu ya dibandingkan dengan atasnya. Kualitas itu apa? Misalnya kapasitas akses, ya kan, kapasitas literasi, termasuk learning proses yang dia dapatkan secara digital, gitu kan. Nah kan tadi kan kita proteksi, tapi kan kita kan tidak melulu bicara soal proteksi kan. Bicaranya adalah sekarang gimana UMKM ini bisa menjadi produk inovatif yang dia bisa bersaing di pasar. Itu kan poinnya di situ. Jadi masalahnya adalah gimana kemudian harusnya pemerintah tuh bisa tuh ngasih insentif sebetulnya untuk proses ke situ. Jadi tidak hanya dalam bentuk bantuan keuangan, tapi juga bantuan entah dalam konteks pelatihannya, penyediaan, misalnya gini ya, misalnya untuk UMKM yang bisa bisa bertransformasi ke digital, misalnya dapat insentif lebih, tapi itu diiringi dengan pendampingan dan pelatihan. Jadi itu harus dilakukan sebenarnya, karena ini satu realitas yang mau nggak mau harus kita hadapin. Karena kemarin kan orang ngomongnya gini ya, kemarin tuh saya baca di Twitter tuh, itu kan bilangnya ketika pasar Tanah Abang tuh bukan tutup ya, banyak yang ngerugi tuh, dia bilang nih harusnya ini lu harusnya bisa dong ini juga gitu. Orang udah sekarang orang pada belinya lewat online, harusnya kan bisa jualan online harusnya sendiri bisa jualan online sendiri. Nah itu kan problemnya banyak banget tuh, kompleks sebenarnya, nggak sesederhana itu gitu kan. Bukan hanya soal kelas sosialnya, dia kan kadang-kadang orang tua juga susah tuh dia bermigrasi kan dari yang yang non digital ke digital, itu kan ada proses. Sama yang ketiga, ini perlu ada perbaikan secara jangka panjang. Tadi Bang Surya udah bicara soal industrialisasi. Kenapa industrialisasi ini penting? Karena industrialisasi ini kan membuat ekonomi kita itu kompleks. Kalau ekonomi kita kompleks, itu berarti rantai produksi dan rantai nilai itu kan semakin panjang. Nah kalau rantai nilai ekonominya itu semakin panjang, UMKM tuh bisa masuk ke situ. Misalnya apa? Misalnya ada produk-produk asli yang dia diproduksi di Indonesia misalnya. Itu kemudian diserap sama UMKM dulu. Sebagai reseller, sebagai distributor, dia jualan itu. Sehingga apa? Sehingga otomatis ini kita bisa bersaing dengan perusahaan global. Ini kan yang kita hadepin kan perusahaan-perusahaan industri, negara-negara industri di luar kan, yang kemudian produknya karena ini tidak available di sini, kita beli dari situ. Yang kebetulan pemerintah juga proteksinya rendah. Kayak kira-kira gitu sih. Artinya memang keberpihakan kepada UMKM ya oleh negara yang Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.